Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Dan selamat datang kepada teman-teman yang baru aja lihat vlog aku. Kenalin, aku ibu dari 2 orang anak yang tinggal di rumah minimalis sederhana maksudnya, bersama 2 ekor kucing yang aku sayangi banget, yang bernama JJ dan juga Poppy. Nah, jadi jangan kaget ya, tiba-tiba ada kucing nongol nih di vlog aku. Oke, pagi ini aku memulai pekerjaan setelah anak-anak aku berangkat ke sekolah. Kakak berada di TKB dan juga adik ada di daycare. Oke, jadi tadi pagi aku sudah cuci kain seperti selimut dan juga selimut kain tipis gitu ya. Udah aku cuci duluan pagi-pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah. Dan sekarang kayaknya udah kering. Giliran kloter kedua adalah pakaian bersih kami, pakaian kotor kami maksudnya. Jadi karena aku memisahkan antara kain selimut dan juga kain-kain kotor gitu ya, aku pisahin juga dari pakaian-pakaian yang kami sehari-hari pakai. Aduh, gimana sih ya ngomongnya, belepotan ya, begitulah ya. Jadi pagi aku setelah anak-anak berangkat sekolah, tadi aku sempat ngopi dulu di rumah ya, tapi nggak aku rekam karena memang tadi bekerjaan dengan waktu gitu. Jadi waktu aku habis nganterin anak-anak, aku ngopi bentar, terus aku lanjutin nyuci pakaian ini. Ini aku lanjut lagi, aku mau bersih-bersih rumah ceritanya, karena mumpung anak-anak gak ada, jadi ini waktu aku buat ngepel, buat agak deep cleaning sedikit ya. Jadi gak di semua bagian, di beberapa bagian aja yang anak-anak sering datengin gitu ya. Ini aku cuci piring dulu karena tadi waktu anak-anak sarapan aku belum sempat nyuci piring kotornya. Jadi sekarang aku baru akan mencuci piring kotor dan juga teflonnya. Tadi aku tuh bikin bekal juga, tapi nggak aku rekam karena ya memang itu kalau pagi tuh kalau nggak ada waktu buat dipikirin bener-bener gitu, kayak agak susah gitu ya mau meluangkan waktu untuk record gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang susah setiap hari ngonten, bukan gimana-gimana, cuman kayak malam itu mesti kepikiran gitu ya, besok ngonten apa ya gitu. Sedangkan kegiatan aku di rumah itu aja, karena ya di rumah ngapain lagi sih kalau nggak masak, cuci piring, bersih-bersih, cuci baju gitu ya. Nah, aku belum ada kegiatan produktif lainnya yang bakalan aku kontenin. Makanya aku kalau mau ngonten tuh sebenarnya kayak cukup membosankan nggak ya buat orang tonton gitu. Jadi selalu ada pikiran kayak gitu. Nah, tadi itu aku mau bikin kopi seperti vlog-vlog aku sebelumnya, cuman takutnya teman-teman pada bosan ya. Jadi oke, aku hari ini bakalan ngevlog tentang bersih-bersih rumah aja. Jadi tadi udah cuci baju, terus cuci piring ya kan. Nah, ini saatnya aku ganti spray kamar, bukan spray kasur, karena kamar aku tuh cuman satu aja, kamar utamanya, dan itu kecil banget ya, kecil mungil gitu, kayaknya cuma 2x2 kalau nggak 2x3, kayaknya 2x2 deh ya. Setelah aku perhatikan lagi sambil voice over, ini sepertinya 2x2 dan itu sempit ya, jadi kayak terbatas gitu ruangnya, atau 2,5x2,5 ya ini ya, itulah ya. Jadi kayak terbatas ruangnya, cuma ada kasur dan juga meja rias. Aku agak bingung ya menaruh tempat yang lain, maksudnya perabotan yang lain di kamar aku. Jadi itu sebabnya kamar bermain aku pisahin, jadi biar nggak ada barang-barang atau mainan anak-anak di kamar. Jadi kamar itu hanya untuk tidur, rencana awalnya begitu ya. Tapi ternyata kalau malam-malam aku lagi skincarean, anak-anak itu pada ayo ibu, ayo masuk-masuk gitu. Jadi akhirnya si meja riasnya ini aku masukin ke dalam kamar biar enak ya kalau malam-malam aku
skincarean, anak-anak bisa liatin aku sambil mereka bersiap untuk tidur. Nah, kembali ke video, ini seperti biasa ya, kamar bermain anak-anak itu nggak pernah bisa rapi. Ya alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, anak-anak diberikan sehat, jadi bisa bermain. Ya semoga aja kita semua sehat terus ya, di tengah terpaan flu yang di mana-mana ini, kayaknya lagi musim flu, musim demam gitu ya. Jadi ini aku bersihin dulu karena semalam dipakai mainan anak-anak. Aku nggak fokus nih gara-gara lihat kucingku di situ. Jadi aku voice over sambil liatin videonya. Oke, semalam dipakai mainan anak-anak dan baru ini aku sempet bersihin lagi. Sebenarnya ini udah numpuk ya teman-teman. Jadi dari kemarin siang itu anak-anak main di kamar ini dan gak langsung aku bersihin. Malamnya dipakai main lagi, akhirnya kan numpuk gitu ya kotornya, jadi kemana-mana. Oke deh, kayak gitu kalau udah numpuk berarti kita harus siap tenaga untuk lebih lagi membersihkannya ya. Karena menurut aku ini adalah hal yang harus dihindari sebagai ibu rumah tangga. Di rumah aja tidak boleh menunda pekerjaan, karena kalau udah nunda pekerjaan tuh pekerjaannya nggak bakal hilang begitu aja ya. Yang ada pekerjaan jadi makin numpuk, makin banyak. Nah itu yang aku alami hari ini. Jadi kayak banyak tumpukan baju kotor, kain kotor, mainan anak-anak di mana-mana. Jadi sibuk banget gitu ya. Tapi itu manusiawi kan ya, kadang ada rasa malas sedikit gitu untuk bebenah, dan juga kadang ibu itu butuh istirahat lebih buat save energy gitu, buat mengembalikan tenaga kita yang habis gitu kan. Kayaknya itu hal yang normal. Jadi sebenarnya rumah nggak perlu terlalu rapi, nggak perlu harus selalu bersih, harus selalu rapi gitu, kayaknya nggak perlu juga. Yang penting kita bahagia, yang penting kita nyaman di rumah itu ya kan. Tapi bukan berarti nyaman itu rumah nggak rapi, nggak bersih ya. Ya begitulah ya, semuanya tuh harus seimbang. Nah ini giliran aku membersihkan debu-debu, karena kan rumah aku lagi direnov. Nah debunya itu kayaknya tiap hari ada aja, tiap hari dibersihin pun ada terus karena masih tahap renov. Itu sebabnya aku pengen banget renovnya cepet selesai, jadi biar lumayan sedikit bersih gitu ya. Ini tukangnya masih libur, jadi 3 hari ini tuh libur, mulai hari Senin sampai hari ini hari Rabu. Nah masih libur nih, jadi aku masih bisa ngevlog, masih bisa bersih-bersih area depan rumah, masih bisa nyuci pakaian gitu ya. Kalau ada tukang itu mau nyuci juga susah ya, karena debunya takutnya nempel balik nih di cucian aku gitu. Nah itu sebabnya aku kalau ada patukang, aku tuh selalu ngevlog di dalam rumah aja dan jarang banget nyuci pakaian. Itu sebabnya kemarin banyak banget nih cucian aku numpuk, terus baru aku cicil cuciannya gitu ya teman-teman. Kayaknya kayak 3 hari sekali gitu aku nyuci, atau enggak seminggu sekali. Dan tahu kan kalau habis nyuci tuh apa yang banyak yang bikin males adalah setrikaan. Nah itu dia. Jadi aku masih belum setrika juga nih, tapi kemarin aku habis nyicil setrikaan maksudnya. Jadi nggak banyak-banyak banget harusnya kalau besok aku nyetrika lagi. Dan aku nggak pernah bisa rekam aku lagi nyetrika karena pokoknya nggak banget ya. Karena harus pakai kostum lengkap kayak gini sebagai ibu rumah tangga, dan pakai kostum seragam kita ibu rumah tangga, pakai daster dan lain-lain di dalam rumah, itu kayaknya beda ya, karena buat ngonten dan juga buat di rumah. Nah kalau di rumah itu biasanya kan cuma dasteran aja dengan kegerahan gitu ya, nggak mungkin dong aku rekam gitu ya. Kayaknya nggak banget kalau dilihat gitu. Jadi aku nggak pernah merekam video aku lagi setrika, jadi itu skip aja, kayaknya nggak akan pernah. Atau mungkin kalau nanti aku prepare ngevlog setrika bakal aku rekam, tapi tunggu aku prepare dulu. Nah ini aku lanjut ngepel. Seperti tadi yang aku bilang, debu itu di mana-mana, jadi kayaknya harus rajin
ngepel, bukan hanya debu sih, kayak bulu-bulu kucing itu kan juga rontok ya. Terus biasanya aku bersihin gitu pakai roller. Ya itulah ya, roller stick itu aku bersihin bulu-bulunya biar nggak nempel. Terus lantainya aku pel biar debu dan juga bulu itu nggak kering terus bertebangan gitu ya. Aku takut anak-anak aku tuh alergi, tapi alhamdulillah anak-anak aku nggak ada yang alergi bulu kucing. Aku juga nggak alergi bulu kucing. Yang penting anak-anak bulu aku itu sehat, rutin vitamin, rutin imunisasi, ya pasti imunisasi ya gitulah ya, pokoknya rutin vitamin gitu. Terus dan juga membersihkan kandangnya, bukan si pasirnya itu rutin setiap hari. Biasanya kalau aku sih kalau panas kayak gini aku jemur ya di depan, jadi kayak bisa aku bersihin, aku jemur di depan gitu, jadi biar nggak bau di dalam gitu. Nah itu adalah tips and triknya aku sebagai pemilik 2 anak bulu. Oke, ini aku lanjut lagi. Ini aku jemur-jemur pakaiannya. Nah, ini laundry room aku tuh sempit banget ya, teman-teman. Bisa dilihat. Ini kayaknya cuma 82 cm atau 86 meter. 86 cm maksudnya. Jadi nggak sampai 1 meter si laundry room aku ini. Jadi aku akalin gimana biar aku bisa tetap bekerja di sini, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga ngonten-ngonten dikit gitu ya. Jadi aku rapiin kemarin kan, yang aku cerita di vlog sebelumnya. Nah ini tadi kain-kain yang udah aku angkat tapi tadi lupa nggak aku rekam, jadi ya udah aku rapiin gini aja. Nah ini kain berikutnya keluar ya. Ini adalah kloter ketiga aku. Mumpung panas nih aku keluarin semuanya. Mumpung nggak ada pak tukang juga, jadi yuk kita ngebut, kita lembur nih ya, kayaknya mesin cucinya 3 kali pakai sehari ini. Teman-teman jangan lupa komen di bawah ya. Aku bakalan main juga di akun teman-teman. Aku juga lagi butuh temen nih sebenarnya. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain kayak gini, aku suka banget nontonin vlog. Dan vlog kali ini aku bakalan akhiri di sini. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Semoga suka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.